Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Ahmad Lutfi Maulana dari FOK 17A. Di sini saya akan membuat video tentang bagaimana cara saya memberikan pelajaran renang terhadap siswa, yaitu yang terutama paling awal itu dalam berenang kita harus melakukan pemanasan. Sebelum mulai berenang disarankan untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mencegah beberapa bagian tubuh dari kram yang nantinya akan membahayakan saat kita di dalam air. Berikut ini adalah beberapa pemanasan yang harus kita lakukan sebelum berenang, yaitu pertama ada teknik pemanasan yaitu forward lunge. Teknik ini dilakukan untuk meregangkan otot paha, betis, dan kaki. Pemanasan ini dilakukan untuk melemaskan dan memanaskan otot-otot sebelum masuk ke air. Cara untuk melakukannya adalah dengan bergerak tegak dan letakkan tangan pada bagian pinggul, lalu langkahkan kaki ke depan dan ke belakang secara bergantian. Kemudian yang kedua adalah standing T. Di sini bertujuan untuk melenturkan sistem rotator pada sendi di bahu. Hal ini untuk melemaskan otot bahu sehingga tangan akan lebih leluasa ketika mendayung saat berenang. Caranya yaitu dengan kedua kaki membuka, lalu bungkukkan tubuh ke kalian, lalu kepalkan tangan ke bawah dan ayunkan ke depan sekitar 10 kali. Kemudian yaitu ada quadruped rocking, yaitu gerakan ini dilakukan untuk merelaksasikan otot punggung dan tulang belakang. Untuk pemanasan ini, posisikan tubuh kalian seperti tengah merangkak. Posisikan lutut dan tangan dengan sejajar. Kemudian tarik tangan dan kaki ke arah belakang. Kemudian ada standing back flexion. Gerakan ini untuk melemaskan tulang leher ke bawah. Caranya dengan memposisikan kepala untuk menengadah dan kedua tangan berada di pinggang. Lalu tarik kepala ke belakang bersama dengan punggung. Lakukan sebanyak kurang lebih 8 kali. Lalu ada lateral extension. Gerakan ini kamu berada di posisi berdiri, lalu gerakan kepala beserta badan ke samping kanan dan kiri secara bergantian. Lakukan sebanyak 8 kali kanan dan kiri. Kemudian untuk selanjutnya, materi renang kedua yang tak kalah pentingnya adalah pendinginan setelah melakukan berenang. Setelah kalian berenang, jangan langsung bersih atau mandi. Kalian perlu lakukan pendinginan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar detak jantung kembali normal. Selain itu, kamu berenang, otot akan memproduksi asam laktat. Jika kamu tidak melakukan pendinginan, maka asam laktat ini akan tertimbun di dalam tubuh dan akan berbahaya. Dalam pendinginan ada beberapa gerakan yang disarankan untuk dilakukan untuk mengurangi rasa sakit dan pegal setelah berenang. Berikut beberapa gerakan pendinginan yang perlu kamu lakukan, yaitu yang pertama adalah seated hamstring stretch, yaitu dilakukan dengan duduk di lantai, kemudian posisikan kedua kaki lurus ke depan, lalu raih ujung ibu jari kaki dan tahan selama 30 detik. Usahakan posisi dada tegak ketika melakukannya. Kemudian ada quad stretch, yaitu berdiri dengan posisi kedua kaki dan lengan berada di sisi tubuh, lalu genggam kaki kanan dengan tangan kanan dengan posisi yang berada di belakang. Kemudian tahan selama 30 detik, lalu bergantian pada kaki yang lain. Kemudian ada shoulder stretch, posisi badan usahakan tegak, lalu tarik lengan kanan menilang hingga melewati dada.
Tarik hingga kamu merasa nyaman, kemudian tahan sampai 30 detik. Kemudian ada arm stretch, yaitu dengan berdiri dengan kedua kaki dan berpostur tegak, lalu julurkan lengan kanan lurus ke atas, kemudian jatuhkan ke belakang kepala, tahan menggunakan lengan kiri untuk menahan posisi tersebut, tahan selama 30 detik. Kemudian ada lagi sky stretch, yaitu berdiri dengan kedua kaki dan angkat kedua lengan ke atas setinggi-tingginya, lalu tahan posisi tersebut selama 10-15 detik. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang materi renang gaya bebas. Teknik ini merupakan gaya bebas ini dilakukan dengan meluncur di permukaan air secara terus-menerus tanpa berhenti. Selain itu, kalian juga tak perlu takut kehabisan nafas karena udara akan selalu masuk ketika kalian mengarahkan kepala kalian ke kiri dan ke kanan ketika berenang. Posisi badan pun sebenarnya tidak terlalu sulit dalam teknik gaya bebas ini. Kita hanya perlu memposisikan dada dekat permukaan air dan kepala geleng kanan dan ke kiri mengikuti pergerakan tangan dan posisi kaki dalam keadaan sejajar. Namun, jika ingin mahir dalam gaya ini, kalian perlu memiliki kekuatan otot yang cukup untuk mencapai jarak yang jauh. Berikut adalah beberapa teknik latihan agar kalian mahir menguasai gaya bebas ini, yaitu pertama, melatih gerakan kaki. Pertama, posisikan kedua kaki sejajar dengan dengkul. Lalu gerakan kaki layaknya orang berjalan, yaitu dengan mencambuk air dengan pelan hingga terdapat dorongan pada tubuh untuk maju ke depan. Usahakan ketika berlatih ini jangan sampai kaki kalian menekuk sedikit pun, hanya pangkal paha saja yang menggerakkan tubuh ketika berenang. Kemudian yaitu dengan melatih gerakan tangan. Untuk tangan, posisikan kedua tangan lurus berada di samping kepala. Kedua telapak pada ujung tangan usahakan berdekatan. Tariklah satu tangan ke bawah dengan merapatkan jari-jari seperti sedang mengayuh secara bergantian. Kemudian yaitu yang paling penting adalah teknik mengambil nafas, yaitu seperti dijelaskan sebelumnya dalam gaya bebas. Penarikan nafas dilakukan ketika mengarahkan kepala baik ke kanan maupun ke kiri. Hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah kalian perlu mengikuti irama tangan. Ketika tangan kiri tengah mengayuh, maka kepala menghadap ke kanan. Begitu pula dengan sebaliknya. Dalam pengambilan nafas pada gaya ini tidak dibatasi. Kalian dapat melakukannya pada setiap gerakan. Namun pemain yang sudah profesional biasanya bernafas setiap 8 gerakan. Baik, itu tadi adalah beberapa materi pelajaran renang yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.